Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Tunjung Andarwangi SPMP selaku dosen pengampu mata kuliah Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kriteria pertanian berkelanjutan pada lahan praktikum agribisnis pangan. Berikut adalah penjelasannya. Latar belakang. Pertanian keberlanjutan merupakan teknik budidaya yang menekankan pelestarian hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan tanpa menggunakan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan alam. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kriteria lahan praktikum agribisnis pangan termasuk keberlanjutan atau tidak. Yang kedua, mengetahui ambang batas keberlanjutan pada lahan praktikum agribisnis pangan. Pembahasan nilai produksi per hektar. Lahan praktikum agribisnis pangan memiliki luas 30 kali 50 meter atau 1.500 meter persegi, di mana pada satu kali panen lahan praktikum dapat menghasilkan output sebanyak 100 kg. Sehingga dapat diketahui produktivitas lahan praktikum yaitu jumlah produksi dibagi luas lahan 100 dibagi 1.500 sama dengan 0,06, yang artinya setiap 1 meter lahan dapat menghasilkan output sebanyak 0,6 kg. Kemudian dikali dengan sepertiga, di mana 0,6 dikali sepertiga sama dengan 2, sehingga dapat disimpulkan 0,6 lebih kecil 2, yang berarti lahan praktikum agribisnis pangan dalam subindikator produksi per hektar berada dalam spektrum tidak berkelanjutan atau unsustainable. Selanjutnya, pendapatan bersih petani atau net farm income. Lahan praktikum agribisnis pangan hanya memperoleh keuntungan 1 tahun dalam 3 tahun terakhir. Hal tersebut dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda, sehingga mahasiswa tidak dapat melakukan praktikum sehingga tidak ada output yang dihasilkan dari lahan. Hal ini berarti lahan praktikum agribisnis pangan dalam subindikator pendapatan bersih petani berada dalam spektrum dapat diterima atau acceptable. Selanjutnya, mekanisme mitigasi risiko atau risk mitigation mechanism. Terdapat 2 mitigasi risiko pada lahan praktikum agribisnis pangan, yaitu yang pertama, serangan hama. Terdapat beberapa hama yang ada di lahan praktikum, antara lain ulat gerayak, kutu, penggerek batang, dan tikus. Hal tersebut dapat dibatasi dengan menyemprotkan insektisida pada tanaman. Selanjutnya, dana perawatan. Dapat perawatan untuk lahan praktikum agribisnis pangan diperoleh dari dana praktik yang diberikan oleh pihak kampus. Prevalensi degresi tanah. Prevalensi degresi tanah di lahan agribisnis pangan yaitu semua lahan digunakan oleh mahasiswa program studi agribisnis pangan sebagai media praktikum dan budidaya, serta beberapa lahan yang digunakan juga sebagai tempat sampah, yang artinya spektrum pada lahan agribisnis pangan menunjukkan spektrum diharapkan atau desirable. Selanjutnya, kondisi ketersediaan air. Kondisi ketersediaan air pada lahan praktikum agribisnis pangan sangat memadai dan stabil, yang didukung oleh penggunaan sprinkle yang mengairi lebih dari 10% area pada lahan praktikum. Hal tersebut merupakan setiap tanaman dapat terpenuhi kebutuhan airnya. Artinya, spektrum pada lahan praktikum agribisnis pangan menunjukkan spektrum diharapkan desirable. Selanjutnya, manajemen penggunaan pupuk. Dalam pengaplikasian pupuk pada lahan praktikum agribisnis pangan, mahasiswa menggunakan pupuk kandang dan pupuk urea. Dalam hal pengaplikasian pupuk, mahasiswa sudah menerapkan kaidah 5T, yaitu tempat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran. Hal ini berarti lahan praktikum agribisnis pangan dalam subindikator manajemen penggunaan pupuk berada dalam spektrum diharapkan desirable. Manajemen penggunaan pestisida. Dalam manajemen penggunaan pestisida untuk di lahan agribisnis pangan, pestisida yang digunakan yaitu pestisida pabrik dan menggunakan dengan risiko kecil, WHO kelas 2 atau kelas 3, dan mematuhi setidaknya 2 langkah-langkah masing-masing dari tindakan itu dengan menjaga kesehatan dan lingkungan, maka berada dalam spektrum dapat diterima atau acceptable. Praktikum dukungan penggunaan keanekaragaman hayati basis agro. Lahan praktik agribisnis pangan belum menerapkan dari kriteria pertanian yang belum
berkelanjutan, tidak menggunakan pupuk organik dan bahan organik. Subindikator praktikum dukungan penggunaan keanekaragaman hayati basis agro menunjukkan tidak berkelanjutan atau unsustainable. Besaran upah di pertanian dalam proses budidaya tanaman di lahan agribisnis pangan dilakukan oleh mahasiswa program studi agribisnis pangan, di mana untuk upah tenaga kerja hanya diberikan ketika panen dan hal tersebut dilakukan dalam satu semester. Artinya, pada subindikator, besaran upah di pertanian menunjukkan spektrum tidak berkelanjutan atau unsustainable. Selanjutnya, pembahasan tentang ketahanan pangan atau food security. Dalam ketahanan pangan, food security agribisnis pangan, peluang rumah tangga petani belum berkelanjutan atau disebut masih rendah, maka subindikator menunjukkan spektrum tidak berkelanjutan atau unsustainable. Selanjutnya, hak kepemilikan lahan. Lahan praktikum agribisnis pangan merupakan lahan milik Politeknik Negeri Lampung yang dikelola oleh mahasiswa program studi agribisnis pangan. Hal tersebut menunjukkan kepemilikan lahan yang legal, yang berarti pada subindikator hak kepemilikan lahan menunjukkan spektrum diharapkan desirable atau sustainable. Dapat disimpulkan bahwa lahan praktikum agribisnis pangan memiliki potensi untuk menjadi lebih berkelanjutan dengan peningkatan dalam beberapa aspek, seperti produksi dan upah di bidang pertanian. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga dari penjelasan tadi kita dapat mengambil ilmunya dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.